Oke, kita lanjut ya. Ini adalah klasifikasi dari sistem geothermal berdasarkan jenis fluidanya. Ya, jadi berdasarkan jenis fluidanya dia ada dua. Yang pertama itu vapor dominated system dan yang kedua adalah water dominated system. Ya, jadi untuk vapor dominated system yaitu sistem panas bumi di mana rongga-rongga batuan reservoirnya sebagian besar berisi uap panas. Jadi dia didominasi oleh uap ya, atau dry steam ya, itu uap panas atau uap kering ya. Dan yang kedua, water dominated system yaitu sistem panas bumi di mana rongga-rongga batuan reservoirnya sebagian besar berisi air panas. Jadi yang lebih dominan adalah air panasnya dibanding si uap panasnya. Kalau yang di pertama yang lebih dominan adalah uap panasnya dibanding si air panas. Hal ini terjadi karena pada water dominated system ini air mengisi rongga-rongga batuan ya, tetapi batuan cap rock tidak bekerja secara maksimal ya. Jadi masih ada fluida yang leaking ya, sehingga temperatur di dalam reservoir itu menjadi berkurang. Tuh. Contohnya itu mungkin kalau kita masak air di kettle uap ya. Jadi di kettle uap tadi kan ada corongnya, sehingga menyebabkan uap panas itu keluar dari si corong itu. Tuh ya. Sehingga uapnya akan hilang ya, keluar dari si corongnya itu, sedangkan air panasnya masih ada di si kettle-nya. Tapi kalau kita bandingkan, kalau kita masak air dengan menggunakan panci presto ya, di mana penutupnya atau capnya itu sangat rapat ya, sehingga tidak terjadi leaking atau kebocoran fluida ya. Fluida aja tidak bocor, uap aja tidak bocor apalagi fluida ya. Sehingga di dalam si panci presto itu ya, atau kita analogikan di sini ya, yang pertama nih ya, kondisi yang pertama ya, dia ini cap rocknya bekerja sangat baik karena dipanaskan terus menerus, terjadi kondisi di atas ini ya. Maaf ya, tadi ada gangguan sedikit. Jadi kalau kita memasak air dengan menggunakan ini ya, panci presto, saat temperatur lebih dari 100 derajat Celcius kan terjadi mulai terbentuk uap ya, atau terjadi pendidihan dari air. Lalu karena adanya uap yang keluar ya, terjadi kenaikan tekanan. Nah, hal ini akan terjadi terus menerus sampai air ini habis ya, fase airnya habis, semuanya menjadi uap. Nah, karena terjadinya kenaikan tekanan akan menyebabkan terjadinya kenaikan temperatur. Otomatis di daerah di kondisi yang memasak air dengan menggunakan panci presto itu, temperatur juga akan sangat tinggi sehingga terjadi kondisi vapor dominated system. Kalau di permukaan kan kita nggak akan bisa mendapatkan kondisi seperti itu karena tekanan di permukaan kan cuma 1 atm ya, atau 14,7 psi, sehingga temperatur didih itu hanya sebesar, temperatur di permukaan itu maksimal adalah sebesar 100 derajat Celcius itu ya. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah klasifikasi berdasarkan entalpi ya. Si sistem geothermal ini berdasarkan entalpi ya. Nah, jadi entalpi ini adalah istilah yang mungkinnya dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika ya. Jadi di sini ada 3 klasifikasi ya berdasarkan entalpinya, yang sedang, rendah, sedang, dan tinggi ya. Namun di sini ada 4 ahli, dia memiliki pandangan yang berbeda untuk penentuan batas dari si rendah, sedang, dan tingginya ya. Kalau menurut Maffer ya, tahun 1978, untuk entalpi rendah ini kecil dari 90 derajat Celcius ya, sedang itu 90 sampai 150 derajat Celcius, dan untuk yang tinggi itu di atas 150 derajat Celcius. Sedangkan untuk Benderit Cormy tahun 1990
Untuk rendah itu kecil dari 100 derajat Celcius ya. Untuk yang tinggi itu yang sedang 100 sampai 200, yang tinggi besar dari 200. Untuk Heiner, Rebat, dan Stegna dia kecil dari 150 itu untuk yang rendah. Dia hanya membagi dua ya, untuk rendah dan tinggi. Yang tinggi itu besar dari 150. Lalu menurut Hodgson tahun 90, untuk yang entalpi rendah itu 125, yang sedang itu 125 sampai 225, dan yang tinggi adalah 225 derajat Celcius, besar dari 225 derajat Celcius. Nah, inilah yang kita gunakan ya, yang menjadi patokan kita ya untuk menentukan klasifikasi suatu sistem geothermal berdasarkan entalpi ya. Jadi yang sedang itu 125, kecil dari 125, sedang itu 125 sampai 225, tinggi itu besar dari 225. Kita lanjut. Oke, udah habis ya. Jadi untuk pertemuan kedua ini cukup sampai di sini ya. Kita bahas masih di sistem geothermal. Besok kita akan masuk ke manifestasinya. Untuk tugas mungkin saya rasa agak sulit ya kalau kalian membuat video ya, karena terlalu besar filenya ya. Takutnya malah mengurangi kuota kalian untuk belajar nanti ya. Mungkin nanti tugasnya saya buat format Word ya, kalau ada ya. Kalau tidak ada mungkin teman-teman bisa istirahat dan tenang ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.